Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, Horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Mungkin saudara-saudari pernah mendengar kata-kata ini ya, duk in altum. Duk ya, bertolaklah ke tempat yang dalam ya. Inilah tema kita untuk belajar Alkitab kali ini dari Injil Lukas 5:1-11. Silakan untuk dibagikan dan untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Nanti silakan pula kalau ini mau dijadikan status di dalam medsos saudara-saudari. Suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedangkan orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ya, ini sama dengan Danau Galilea, Genesaret itu danau yang sama. Ya, kalau pernah ke sana, saudara-saudari, ya, kira-kira panjangnya 18 mil dan lebarnya hampir 8 mil. Ini begitu banyak orang untuk mendengarkan firman Yesus. Ya. Coba kita lihat, ini mengerumuni dia hendak mendengarkan firman. Bukan untuk yang lain, mendengarkan firman. Agak jarang ya di dalam Injil dikatakan seperti ini, bahwa orang mengerumuni dia untuk mendengar firman. Karena selama ini lebih banyak yang ingin melihat mujizat. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya, ini kemungkinan pagi hari ya, karena para nelayan sudah mulai membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Nah, kenapa ini dilakukan? Ya, karena tadi kan orang-orang datang mengerumuni dia, ya, supaya Yesus bisa mengajar dengan lebih tenang. Orang dipersilahkan untuk duduk dan Yesus mengajar dari atas perahu. Nah, setelah berbicara, ya, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Rupa-rupanya Yesus tahu ya bahwa mereka hari itu tidak mendapatkan cukup banyak ikan. Nah, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Coba saudara-saudari lihatlah di sini ya. Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam." Yesus itu siapa? Dalam pekerjaannya boleh dikatakan dia sejak kecil terbiasa menjadi tukang kayu. Nah, Simon ini seorang nelayan berpengalaman. Tetapi seolah-olah Yesus mengajari Simon. Luar biasa ya. Seorang tukang kayu ngajari seorang nelayan berpengalaman. Dan apa yang telah dilakukan Simon sebelumnya? Sepanjang malam kami bekerja keras. Seorang nelayan berpengalaman sepanjang malam bekerja keras dan disebut tidak menangkap apa-apa. Tapi kita lihat di sini ada iman. Karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Jadi sekarang dia menebarkan jala hanya karena disuruh oleh Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka kalau orang percaya kepada Yesus seperti Simon ini akan mendapatkan hasil. Seperti apa hasilnya? Ini. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak.
Nah, saudara-saudari yang terkasih ya, disebut mereka melakukannya. Ini berarti melakukan kata-kata Yesus, melakukan sabda Tuhan ya, mereka melakukannya. Nah, sekarang kita bisa merenungkan demikian. Barangkali kita sering mengalami bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak peristiwa yang ya boleh dikatakan kita belum mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam bekerja, di dalam belajar, di dalam kehidupan bermasyarakat. Cobalah kata-kata Yesus itu direnungkan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dalam kehidupan keluarga misalnya, kok rasanya keluarga ini semakin menjauh, hubungannya semakin renggang. Cobalah toh saudara-saudari bertolaklah ke tempat yang dalam, mengenal istri lebih dalam, memahami anak-anak lebih dalam, memahami suami yang sebenarnya sudah bekerja keras, kita pahami lebih dalam dan memang hasilnya baru segitu ya. Dalam kehidupan bermasyarakat mungkin perlu memahami masyarakat di sekitar kita lebih dalam. Dari situlah barangkali kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang maksimal ya. Terlebih-lebih kalau kita melakukan semuanya itu, mendengarkan sabda Tuhan dan kita lakukan, hasilnya menangkap sejumlah besar ikan. Dari situlah kita diharapkan keluarga akan menjadi lebih baik, kehidupan dengan masyarakat di sekitar kita juga lebih baik, hasil kerja kita, entah itu berdagang, entah itu berbisnis yang lain, atau memproduksi sesuatu, barangkali hasilnya akan lebih banyak. Tetapi melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, berdoalah memohon kiranya apa yang akan Tuhan Yesus katakan kepada kita dan lakukan itu yang dimaksud dengan bertolak ke tempat yang dalam, dub in altum, sehingga jalan mereka mulai koyak. Maksudnya apa? Ini jumlah yang ditangkap sungguh sangat fantastis ya, jumlah ikannya begitu banyak. Mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya datang membantu. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Selain teman-teman membantu, ini kiranya kita bisa melihatnya mereka berbagi rezeki ya bersama teman-teman. Nah, kiranya kalau rezeki itu kita bagi-bagikan, tidak pernah ada yang berkekurangan. Ya. Kita pun juga pekerjaannya menjadi enteng karena apa? Mereka datang membantu. Tetapi mereka yang membantu juga mendapat rezeki. Nah, inilah konsep untuk kasih kepada Allah dan kepada sesama. Ketika Simon Petrus ya melihat hal itu, tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa." Ada kesadaran dalam diri Petrus bahwa dia seorang berdosa. Ada kesadaran bahwa dia tidak pantas Tuhan berada di hadapannya. Maka ini bukan bermaksud mengusir ya, tetapi Petrus merasa tidak pantas. Sekarang dia yakin ya bahwa Yesus yang ya sebagai manusia pada waktu itu seorang tukang kayu ternyata mampu memberikan mukjizat yang luar biasa dalam hal menangkap ikan. Bahkan Petrus seorang nelayan berpengalaman pun menjadi kalah terampil dalam hal ini. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ya, kesadaran Petrus sebagai orang berdosa dikaitkan dengan takjub. Itu berarti di sini menunjukkan Yesus seorang yang suci sehingga ia bisa
mendapatkan ikan ya, yang banyak sekali, banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, saudara-saudari yang terkasih, demikian juga Yakobus, Yohanes yang menjadi teman Simon. Kata Yesus, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ini ada sebuah perutusan baru sekarang, menjadi penjala manusia. Dan sekalipun demikian, mereka tidak merasa heran untuk menjadi seorang yang mempunyai profesi yang aneh, menjala manusia. Dan ini kata-kata khas dari Yesus, jangan takutnya, sapaan khas dalam kitab suci untuk meneguhkan iman orang. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Menarik sekali, mereka meninggalkan sesuatu. Ya, sekarang perahu-perahu yang selama ini digunakan untuk mencari pekerjaan ditinggalkan. Meninggalkan segala sesuatu lalu ikut Yesus. Nah, saudara-saudari, makanya kita mesti berani meninggalkan sesuatu untuk ikut Yesus. Terlebih-lebih meninggalkan apa? Dosa-dosa. Seperti Simon tadi, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita hanya melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, pastilah akan memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, selamat untuk belajar kitab suci. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.